Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema perjamuan Tuhan menggantikan Paskah. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka kembali Injil Markus pasal 14. Kita membaca ayat yang ke-26 saja. Ayat 26 saja. Markus 14 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sesudah mereka, di sini Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya menyanyikan nyanyian pujian setelah mereka makan perjamuan malam, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang adalah pencipta kami, sekaligus yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus, pada malam ini kami mau belajar kembali firman-Mu. Mohon Roh-Mu menolong kami, dan belas kasihan-Mu mengampuni dosa kami, agar kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi mau mencintai Engkau melalui firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku dan pewarta firman, supaya lebih banyak orang mengenal Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Demikian doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, judul dari perikop yang tadi kita baca adalah penetapan perjamuan malam. Kalau bahasa Inggrisnya itu supper. Perjamuan malam itu sesudah orang makan malam, sebelum mereka tidur, mereka makan makanan. Itu disebut makan malam, ya, sebelum tidur. Bukan makan malam biasa, tapi ekstra sebelum orang itu tidur. Nah, perjamuan malam dalam bahasa Inggris disebut Lord's Supper, perjamuan Tuhan. Di Indonesia lebih dikenal dengan Holy Communion, atau disebut dengan perjamuan kudus, karena sifatnya kudus. Tetapi lebih tepat disebut perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya tidak ada perjamuan seperti ini. Nah, kita melihat di sini dalam ayat 22 dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Jadi mereka sudah makan malam, ya. Yesus mengambil roti setelah mereka makan malam, sudah kenyang. Jadi penetapan perjamuan makan Tuhan ini atau perjamuan Tuhan itu singkat, ya. Dia mengambil roti ini roti Paskah, roti tidak beragi yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak berdosa. Kemudian dia mengucap syukur, mengucap berkat, dia memecah-mecahkannya. Kemudian dia memberikannya kepada mereka 12 rasul dan berkata, ambillah ya roti tidak beragi ini, inilah tubuhku. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan itu isinya adalah air anggur. Dia mengucap syukur seperti biasa, dia mengucap syukur dan dia memberkati, memberikannya kepada mereka 12 rasul dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Nah, baru setelah itu dia berkata, dan ia berkata kepada mereka, ini adalah darahku. Jadi dalam cawan itu ada air anggur yang melambangkan, ya, darah Yesus. Darah ini fungsinya nanti akan saya jelaskan sebagai darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Artinya darah ini bisa menghapus dosa semua manusia. Tetapi hanya orang yang percaya saja dosa-dosanya dihapus. Nah, kemudian dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru dalam kerajaan Allah. Ini adalah jus anggur, ya, bukan anggur yang bisa memabokkan, bukan, ya. Ini adalah jus anggur, karena produk anggur di Israel terkenal bisa dibuat menjadi, katakanlah, anggur biasa yang dimakan buahnya, bisa dibuat untuk kismis, bisa dibuat untuk selai roti, dan bisa dibuat menjadi jus. Nah, perjamuan Tuhan dikenal dengan perjamuan kudus, kemudian perjamuan Paskah, ya. Perjamuan ini diadakan oleh bangsa Israel sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan ya untuk setiap orang Israel. Sudah kita bahas minggu yang lalu bahwa ada 3 perayaan yang mereka harus rayakan, yaitu perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, panen, dan perayaan Pondok Daun. Nah, perayaan Paskah mereka harus makan roti tidak beragi selama 1 minggu, didampingi dengan sayur pahit. Kemudian mereka akan menyembelih anak domba Paskah yang usianya adalah 1 tahun. Jadi anak domba Paskah harus diambil di rumah, dan di rumah diperhatikan supaya diketahui bahwa anak domba Paskah ini tidak boleh cacat. Dan pada tanggal 14 Nisan disembelihlah anak domba Paskah. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa ini adalah Paskah paling penting dari semua Paskah yang pernah terjadi di muka bumi ini. Karena dari Paskah yang diikuti Yesus ini, saya sudah katakan sejak 12 tahun dia sudah mengikuti Paskah. Berarti pada saat dia berusia 33 tahun, dia sudah ke Yerusalem berapa kali? Hampir 22 kali loh. Jalan kaki, pergi 12 hari, pulang 12 hari. Jadi sudah 22 kali dia merayakan Paskah sebagai manusia. Jadi tidak merupakan perayaan yang sangat gampang, ya, sangat melelahkan. Harus jalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem. Itu 12 hari pergi, 12 hari pulang. Jadi totalnya sudah 1 bulan. Nah, kalau kita lihat di sini, selain ada roti tidak beragi, kemudian ada sayur pahit, ada anak domba Paskah. Nah, di sini orang juga menamakan perjamuan Tuhan ini sebagai Eukaristi. Kalau kalian pernah mendengar ya, istilah Ekaristi itu jarang dipakai di gereja Protestan. Kebanyakan dipakai oleh gereja Roma Katolik. Eukaristi artinya bagus ya. Eu artinya baik. Karis artinya anugerah, anugerah baik. Ini adalah penetapan yang Tuhan Yesus berikan kepada gereja, sehingga di gereja hanya ada 2 sakramen. Sakramen apa itu? Baptisan air menggantikan sunat. Nah, kemudian perjamuan Tuhan ini menggantikan perayaan Paskah. Tidak perlu lagi gembala itu ya ataupun imam mengambil anak domba, menyembelih anak domba. Tidak perlu lagi. Cukup ya, setiap kebaktian pada zamannya para rasul, setiap hari Minggu loh, mereka memecah roti dan meminum anggur ya, sebagai lambang untuk mengingat Tuhan Yesus ya. Eukaristi atau Eukaristo. Eukaristo itu artinya anugerah baik. Kalau diterjemahkan lebih harfiah dikatakan sebagai aku mengucap syukur. Ya, karena anugerah baik diberikan kepada kita, kita terima, bukan? Nah, sebagai respon kepada Allah artinya aku mengucap syukur. Makanya berulang kali dikatakan Yesus mengucap syukur dan dia memberkati. Nah, sekarang kenapa elemen dalam perjamuan Paskah ini ada 2? Roti. Roti harus tidak beragi. Nah, ragi melambangkan pengajaran dalam arti positif. Tapi dalam arti negatif, ragi itu melambangkan pengajaran yang salah. Artinya dosa. Jadi kalau roti tidak ada ragi, artinya tubuh Yesus sama sekali tidak ada dosa. Karena dia dikandung oleh perawan Maria, dilahirkan oleh perawan Maria, dan Yusuf itu bukan bapak jasmaninya, Yusuf itu adalah bapak angkatnya. Jadi Yesus lahir secara ajaib, dia adalah satu-satunya manusia yang tidak ada dosa, sehingga dia bisa ya menggantikan kita mati untuk dosa-dosa kita. Makanya elemen yang sudah dirayakan oleh orang Yahudi selama hampir 1500 tahun Paskah itu. Paskah pertama mereka rayakan di Mesir, Paskah kedua mereka rayakan di Gunung Sinai masih bersama Musa. Kemudian generasi yang keluar dari Mesir semua sudah mati, mereka masuk ke tanah Kanaan, dirayakan bersama Yosua, generasi yang baru. Jadi waktu mereka mau Paskah, apa yang terjadi? Mereka nggak boleh, karena mereka yang keluar dari Mesir generasi kedua belum disunat, sehingga mereka harus disunat.
Dan waktu mereka disunat, begitu banyak orang disunat, 600.000 laki-laki, kamu bayangkan ya. Jadi kulit khatannya itu menjadi sebuah gunung, menjadi gunung kulit khatan. Baru mereka setelah itu merayakan Paskah. Itu Paskah signifikan ketiga. Nah, Paskah signifikan yang keempat di zamannya Hizkia, kelima di zamannya Yosia, Raja Yosia, yang keenam di zamannya Ezra. Setelah mereka dibuang ke Babel, sudah 70 tahun tidak pernah merayakan Paskah di Yerusalem. Mereka dibawa kembali ke Yerusalem, Paskah dirayakan bersama Ezra, sang imam. Itu yang keenam. Kali ketujuh, inilah dicatat dalam 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pasalnya adalah pasal lastri. Gampang diingat ya. Kalau Matius 28 kurangi 3. Kalau Markus 16 kurangi 3. Ya. Kalau Injil Lukas ya, kurangi 3. Injil Yohanes kurangi 3. Pasal lastri itu adalah perjamuan Paskah. Nah, tadi saya katakan roti melambangkan darah tubuh Yesus tanpa dosa. Kenapa Yesus pecah-pecahkan? Artinya dia rela mati loh. Yesus dia rela mati, yang pertama. Yang kedua, Yesus mati untuk dosa kita. Kalau manusia, sering saya katakan, tidak rela mati. Kalau kita sakit, kita mau berobat. Yang kedua, manusia mati karena dosa sendiri. Yesus mati karena dosa orang lain. Dia tidak ada dosa. Yang ketiga, dia mati karena dia bisa bangkit. Kuncinya di situ loh. Yesus bukan mati konyol ya. Dia rela ditangkap, dia rela disiksa, dia rela disalib. Tapi dia tahu pada hari ketiga, sudah 5 kali dia katakan, aku akan disalib di luar kota Yerusalem, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit dari kematian. Itu roti yang dipecahkan melambangkan dia rela mati untuk dosamu dan dosaku. Yang berikutnya darah. Kenapa dalam cawan ada anggur? Melambangkan darah. Nah, darah itu kalau kita lihat, itu darah yang menguduskan kita dan darah yang memberi kita perdamaian dengan Allah. Sadar tidak sadar kita orang yang menjadi musuh Allah sebelum kita percaya Yesus. Kita adalah musuh Allah loh. Ya, kalau kita berani musuh dengan presiden ya, wah gawat, ya kan? Apalagi sekarang menjadi musuh Allah. Kenapa menjadi musuh Allah? Karena kita berdosa dan Allah itu kudus. Nah, bagaimana kita bisa dibersihkan dari dosa, didamaikan dengan Allah? Coba kita buka dalam kitab Imamat 17. Imamat 17 ayat yang ke 11 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Ini penting sekali supaya kita mengerti apa itu makna dari perjamuan Tuhan. 17:11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian untuk nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi darahnya anak-anak domba tidak bisa menghapus dosa, tapi darahnya Yesus yang mengalir di atas kayu salib, kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka darah Yesus itu mendamaikan kita dengan dirinya Yesus dan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Itu yang pertama. Ingat ya, darah itu lambang dari perdamaian. Yang kedua, darah itu artinya Yesus bagaimana? Dengan darahnya menghapus dosa-dosa orang percaya. Dalam kitab Yesaya 53. Mari kita buka. Kita akan banyak membuka Alkitab ya. Ayat yang ke-11. Ya. Di situ dikatakan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu Tuhan Yesus sebagai orang yang benar, sama sekali tidak ada dosa, akan membenarkan, kamu lihat ya, banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Artinya dia menanggung dosa kita dengan tubuh yang disalib, darah keluar, darah itu bisa
membasuh semua dosa kita. Kemudian apa fungsi darah berikutnya dalam ayat 12? Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Ini penting ya. Jadi dia menanggung dosa kita dan dia berdoa untuk para pemberontak. Jadi darah Yesus ya adalah karena dia menyerahkan nyawanya. Darah Yesus bisa menghapus ya dosa banyak orang. Kenapa bukan semua orang? Karena tidak semua orang percaya Yesus. Kemudian darah itu kalau ditumpahkan, darah manusia ya, makanya orang Kristen tidak boleh makan darah. Kalau ditumpahkan, darah itu bisa berbicara. Ya, para pembunuh itu harus sadar ya, walaupun mereka berhasil membunuh orang, darah itu bisa ngomong sama Tuhan. Ini terjadi pada saat Kain membunuh Habel. Coba kita buka dalam Kejadian pasal 4 ayat 10. Tuhan berkata kepada Kain, katanya kepada Kain, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu Habel itu berteriak kepadaku dari tanah. Ingat ya, darah orang yang terbunuh bisa berbicara kepada Tuhan loh. Makanya bumi ini satu saat akan dibakar oleh Allah. Allah nggak mau lagi bumi ini, karena di bumi ini bertebaran darah manusia yang sudah terbunuh, baik oleh kriminal maupun terbunuh dalam peperangan. Termasuk darah Yesus kan menetes di atas bukit Kalvari. Dan Yesus itu kan dibunuh ya, demi dosa kita dia rela dibunuh. Nah, darah itu selain darahnya Habel bisa berteriak, darahnya Yesus teriaknya lebih kencang. Nah, ini penting ya. Dalam kitab Ibrani, ini ayat yang sangat penting. Mengapa dalam perjamuan kudus ada anggur yang melambangkan darah Yesus? Ibrani kita buka 12, gampang diingat, 12 kali 2 sama dengan 24. 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru atau pencipta perjanjian baru, dan kepada darah percikannya ya yang tercurah di atas bukit Kalvari, yang berbicara ya lebih kuat daripada darahnya siapa? Darahnya Habel. Habel dibunuh abangnya, Yesus dibunuh oleh orang Yahudi dan dibunuh oleh tentara Roma. Sebenarnya siapa yang membunuh Yesus? Siapa? Kamu dan saya loh. Karena dosa kamu, dosa saya, dia rela dibunuh. Mengerti nggak? Siapa yang membunuh Yesus? Saya dan kamu. Kalau saya nggak dosa, kamu nggak dosa, Yesus nggak perlu mati. Ya, darah Yesus berbicara lebih keras daripada darahnya Habel. Nanti kita pelajari dalam perjamuan kudus yang merupakan Eukaristi untuk gereja, anugerah besar untuk gereja. Kalau gereja tidak ada perjamuan kudus, itu bukan namanya gereja. Kita bersyukur loh, sejak gereja ini ya dirintis tahun 2005, perjamuan kudus nggak ada. Banyak gereja loh nggak ada perjamuan kudus, nggak ada gembalanya, nggak ada pendetanya. Berkat rohaninya kurang. Zaman dulu setiap minggu itu perjamuan kudus loh. Nah, kemudian darah tadi yang kita baca sebagai meterai dari perjanjian baru. Meterai ya. Kemudian darah itu melambangkan apa? Kalau kita menerima rotinya Tuhan Yesus, cawannya Tuhan Yesus, artinya apa loh? Artinya apa? Kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sekarang kalau saya jadi ahli waris Bank BCA, enak nggak? Harta saya kira-kira berapa triliun? Ya kan? Saya nggak khawatir lagi untuk makan, minum selama 7 turunan. Tapi sekarang kita jadi ahli waris kerajaan sorga, itu dibuktikan dengan Yesus memberikan para muridnya yang namanya perjamuan makan Paskah. Mari kita buka Ibrani lagi pasal 9 ya, ayat yang ke-16. Saya bacakan, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian dari pembuat wasiat itu.
Jadi Yesus ya, dia mati, dia memberikan wasiat ini kepada para muridnya. Kalau dia tidak mati, warisan kerajaan Allah nggak bisa dia berikan pada kita. Paham ya? Dia bisa saja membangkitkan Lazarus dari kematian, tapi Lazarus mati lagi. Tapi dengan Yesus mati, dia bangkit, dia punya tubuh mulia. Sehingga tubuh mulia itu yang tidak akan mati lagi, akan dia berikan pada kita loh. Kalau kamu ditanya apa hadiah terbesar Yesus untuk kita orang percaya, kita akan punya tubuh mulia yang nggak akan sakit lagi, nggak akan flu lagi, tubuh kita nggak akan kekurusan, nggak akan kegemukan, ya nggak perlu lagi pakai kacamata, paham? Nggak perlu lagi IQ-nya jongkok, nggak perlu lagi nggak naik kelas, dengan tubuh yang sempurna. Wasiat. Kemudian yang terakhir, kenapa darah? Darah itu mencuci bersih kita. Nah, kalau agama yang lain, kamu buat A, buat B, buat C, dosa kamu di apa? Di barter, dia apa? Barter. Kalau kamu buat baik, buat amal, ya, amal kamu lebih besar daripada kejahatan kamu. Wah, kamu boleh masuk surga. Nggak ada cerita seperti itu loh. Kalau orang Kristen itu kita selamat, sama sekali nggak ada andil kamu dan saya. Kalau kamu masuk surga, semuanya adalah perbuatan dari Allah saja. Kamu dan saya sama sekali nggak ada sahamnya. Mari kita lihat ya dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7. Ya, ayat 9. Ayat 9 sampai 14. Ayat 14 saya bacakan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya, jubah mereka itu putih di dalam darah anak domba. Jadi kalau kita percaya Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, darahnya membersihkan semua dosa kita, dan Tuhan tidak akan mengingat ya dosa kita. Dijauhkan sejauh dari timur ke barat. Kamu tahu nggak? Dari timur ke barat itu nggak ada batas loh. Ini khatulistiwa kan? Ini timur ke barat. Ada nggak kutubnya timur barat? Ada nggak? Saya tanya kalian. Khatulistiwa kan dari timur ke barat kan? Ada nggak kutubnya? Timur ke barat? Nggak ada kan? Tapi kalau utara selatan, nah ada kutubnya nggak? Ada kutub utara, ada kutub selatan. Artinya begini loh, kalau Allah membasuh dosa kita dalam darah Yesus, dia nggak ingat lagi loh. Bukan berarti dia lupa, tapi dia tidak pernah menyuruh kita bertanggung jawab lagi atas dosa kita. Sudah dihapus semua. Ya, yang Allah akan ingin kita pertanggungjawabkan adalah setelah kamu percaya Yesus, kamu bekerja kan untuk Tuhan Yesus. Kamu dulu kecil, kamu dijemput oleh orang ke gereja. Kamu sudah besar, bisa naik motor, bisa bawa mobil. Kamu menjemput orang nggak ke gereja? Ya kan? Tentu seperti itu ya. Kita waktu kecil, kita diberi makan oleh orang tua kita. Waktu kita besar, orang tua kita sudah tua, kita kasih dia makan nggak? Mau nggak? Tentu mau. Demikian juga dalam gereja. Ya, dulu kalian masih kecil dilayani, tapi sekarang sudah besar, kalian harus melayani loh. Itu akan dituntut. Sudah gede, nggak mau melayani. Apa? Malas. Jangan malas ya. Harus melayani. Ajak orang ke gereja. Paling gampang ngajak orang ya. Sekarang ada WA, ya sekarang ada handphone. Nah, kita sudah belajar apa itu roti, melambangkan Yesus rela mati. Apa itu darah? Sudah kita pelajari 8 hal. Sekarang pengajaran tentang perjamuan Tuhan ada 10 hal. Yang pertama, perjamuan Tuhan itu disebut perjamuan makan malam setelah mereka makan malam. Singkat sekali loh, bukan berarti mereka lagi lapar ya. Tuhan Yesus kasih roti tidak beragi, mereka makan sampai kenyang terus kasih minum air anggur. Bukan, mereka sudah kenyang makan ya malam. Sekarang ada penutup makan malam yang Yesus adakan spesial untuk gerejanya, yang disebut perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, Eukaristi, dan perjamuan makan malam yang disebut Supper. Nah, Yesus mengadakan perjamuan ini ya supaya dapat diadakan oleh gereja-gerejanya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Zaman dulu tidak ada gedung gereja seperti zaman sekarang yang besar. Mereka berkebaktian setiap hari Minggu
Mulainya itu di hari Sabtu dulu ya, sabatnya orang Yahudi. Tapi setelah Paulus memberitakan Injil, banyak orang Yahudi nggak mau percaya Yesus, sehingga Paulus ya di kota Efesus dia mulai mengadakan pertemuan kebaktian di hari Minggu. Dan setiap pertemuan hari Minggu mereka selalu memecah-mecah roti. Ya, setiap hari Minggu diadakan perjamuan. Bahkan pernah perjamuan Tuhan ini kacau di gereja Korintus. Kalau kamu membaca di kitab 1 Korintus, Yesus tetapkan untuk dilaksanakan oleh gerejanya baptisan dan perjamuan kudus. Makanya kalau kita sudah di atas umur 12 tahun harus reafirmasi iman. Ya, kalau belum ya, sudah baptis kecil, belum reafirmasi iman, maka bulan Desember nanti kalian baru ikut ya pengajaran tentang pengetahuan dasar Alkitab. Setelah itu reafirmasi iman, bisa menerima perjamuan kudus. Itu harus diadakan oleh gereja sebagai berkat rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya Tuhan Yesus tetapkan, dia jadikan sebagai teladan yang dia wariskan ya kepada para rasul. Dan para rasul kemanapun mereka memberitakan Injil, gereja sudah berdiri, mereka setiap hari Minggu mereka melakukan perjamuan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di situ, Yesus ya ciri khasnya dia mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena semua itu adalah pemberian dari Bapa di sorga. Paham ya? Yang kedua, dia bukan hanya mengucap syukur, dia memberkati. Dia memberkati. Apa bedanya mengucap syukur dengan memberkati? Kalau mengucap syukur, kita berterima kasih pada Allah. Kalau memberkati, nah, kita berdoa supaya orang yang mendengarkan doa kita atau yang kita doakan bisa diberkati oleh Allah. Orang Kristen bisa memberkati orang lain kalau dia sudah menerima berkat dari Tuhan. Makanya setiap akhir dari kebaktian ada nyanyian kan? Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Nah, kenapa? Kalau di perjanjian lama nyanyian itu hanya bisa dilakukan oleh imam. Kenapa di perjanjian baru kita boleh? Karena perjanjian baru setiap orang percaya, laki-laki perempuan adalah imam. Ya, bisa mengabarkan Injil, bisa berdoa untuk orang lain. Jadi Yesus mengucap syukur dan memberkati. Yang ketiga, kenapa kita mengadakan perjamuan Tuhan? Perjamuan kudus itu untuk mengingat kematian Yesus. Ya, mengingat kematian Yesus. Karena roti tidak lagi melambangkan tubuhnya yang disalib, dan air anggur melambangkan darahnya yang tercurah. Mengingat ya, jangan sampai kita bilang, oh aku berdosa, nggak layak terima perjamuan kudus. Tidak. Jadi waktu sebelum kamu terima perjamuan kudus, kamu berdoa. Kamu ingat kenapa Yesus mati? Untuk dosamu dan dosa saya. Paham ya? Jadi sebelum kamu menerima cawan, kamu diminta berdoa, kamu harus berdoa begini. Ya Bapa, roti ini melambangkan tubuhnya Yesus, anggur ini melambangkan darah Yesus yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Ucapkan itu ya. Saya orang berdosa, ampuni dosa saya. Waktu kamu memegang ya roti dan cawan, harus minta ampun untuk dosa sendiri dulu. Ya, nanti kamu berdoa, mohon ampun dosa istri saya, anak saya, 1, 2, 3, 4, 5, baru keluarga saya, baru anggota gereja. Mulai dari diri keluar kepada orang lain, itu minta ampun dosa. Tapi kalau mohon berkat, nah kamu minta dulu berkat untuk orang yang ada di sekeliling kamu, terakhir baru untuk diri sendiri. Jangan lupa ya, kalau kamu memegang itu, apa yang kamu lakukan? Minta ampun dosa. Bukan hanya diri loh. Untuk siapa? Istri, anak, dan sebagainya. Jangan lupa ya, karena kita orang berdosa. Kemudian bukan hanya kita ingat kematian Yesus yang bisa menghapus dosa, kita memberitakan Injil. Makanya di dalam kebaktian di gereja mula-mula di zaman para rasul, setiap minggu loh mereka memecahkan roti dan menerima cawan untuk mengingatkan mereka bahwa bukan hanya orang di dalam gedung gereja ini, gereja rumah, yang diselamatkan. Ada banyak orang di luar sana yang belum percaya Yesus. Bagaimana caranya mereka bisa percaya Yesus? Caranya gampang.
kalau ada satu orang percaya di rumah itu, Tuhan ingin menyelamatkan orang yang ada di rumah itu. Ya, tadi pagi saya menjemput saudari senior Chen Liva, ya, namanya Liva ya. Umurnya sudah 75. Dia punya kawan yang tinggal numpang di rumah dia. Dia juga numpang ya di rumah orang. Namanya itu adalah Ji, ya. Usianya sudah 60 lebih, sebatang kara, nggak punya suami, nggak punya anak. Dan saya bagikan dia traktat. Saya bilang sama saudari Chen, kamu doakan dia. Suatu saat kita akan kabarkan Injil pada dia supaya dia bisa percaya Yesus. Ya, makanya kita yakin ya, kalau satu orang percaya, Tuhan ingin menyelamatkan seisi rumahnya. Jadi kalau di rumah kamu ada yang belum percaya, jangan putus asa. Ya, sampai kita mati kita tetap memberitakan Injil pada dia, atau sampai dia sudah mati nggak bisa lagi kita kabarkan Injil pada dia. Tapi biasanya Tuhan berbelas kasihan. Sebelum orang itu mati, Tuhan ingin dia percaya Yesus. Ya, contohnya adalah ibu dari saudari Sutan. Dia tinggal di Punggur, dia tidak percaya Yesus. Pada satu saat 6 bulan lamanya saudara Sutan mengajak dia tinggal di Jakarta, dan dia ke gereja di Jalan Kartini yang ada pelayannya yang bisa bahasa Teochew, mengabarkan Injil pada dia dalam bahasa Teochew, kemudian mengajar dia Alkitab dalam bahasa Teochew. Terakhir dia mau percaya Yesus loh, sehingga dia dibaptis di Jakarta. Jadi waktu kemarin sudah pernah saya saksikan, dia sakit keras, istri saya mengajak saya ke situ, kami berdoa dengan dia tangannya begini terlipat 94 tahun. Permintaannya cepat, Tuhan Yesus panggil saya ke sorga. Kita doakan, kita bilang Yesus bisa menyembuhkan kamu, tapi dia juga bisa menjadikan kehendaknya. Setelah Sabtu kita datang berkunjung, kita berdoa, ada videonya, ada fotonya. Hari Minggu siang dia dipanggil pulang oleh Allah Bapa. Tuhan ingin menyelamatkan orang yang ada di rumah kita. Tidak mustahil, asal kita beriman dan bertindak loh. Kamu harus jadi saksi yang baik. Sudah percaya Yesus, kelakuan kamu harus baik, kata-kata kamu harus baik sebagai wakil dari Tuhan Yesus. Jadi makna dari perjamuan kudus untuk memberitakan Injil. Yang keenam, perjamuan kudus untuk mengingat bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, tadi ayat yang kita hafal apa bunyinya? Mari kita buka dalam Markus 14. Markus 14 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Kapan? Yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Artinya Yesus akan minum lagi di sorga bersama dengan gerejanya. Yaitu pada saat dia datang kedua kali, dia akan datang dalam 2 tahap. Tahap pertama di angkasa, dia akan bangkitkan orang yang mati dalam Tuhan Yesus, diberi tubuh mulia. Kita yang masih hidup pada saat itu tidak akan mengalami kematian, diberi tubuh mulia, diangkat. Dan Tuhan Yesus mengadakan perjamuannya. Tidak lagi perlu pendeta yang melakukannya, tapi dia sendiri melakukannya untuk semuanya. Tadi pagi saya katakan loh, perjamuan ini perjamuan kawin anak domba Allah, antara dia sebagai pengantin pria, gereja sebagai pengantin wanita, dan tempatnya harus di sorga, karena yang ikut tuh jutaan orang, mulai dari Adam sampai orang yang terakhir percaya. Nggak ada di bumi ini tempat yang cukup besar untuk menyelenggarakan perjamuan kawin pesta anak domba Allah. Kita ingat dia segera datang. Jadi waktu kamu menerima cawan dan roti, kamu ingat Yesus bisa mengampuni dosa kamu. Yang kedua, kamu jangan lupa, kamu berdoa, Tuhan kuatkan saya. Setelah saya makan perjamuan kudus ini, beri saya kemampuan memberitakan Injil. Ya, memberitakan apa? Injil. Yang ketiga, jangan lupa ya, bahwa ini perjamuan kudus mungkin yang terakhir. Kenapa terakhir? Karena dalam minggu itu mungkin Yesus datang, kita akan perjamuan kudus bersama Yesus di sorga. Paham ya? Ingat Yesus mati, ingat memberitakan Injil, ingat Yesus segera datang. Ini adalah pelajaran ke-6. Pelajaran yang ke-7, Yesus mengesahkan perjanjian baru. Nah, kalau tidak ada perjanjian baru, kita nggak ada agama Kristen. Mana ayatnya? Perjanjian lama
itu mengatakan ada perjanjian baru. Kenapa Alkitab kita ada perjanjian lama, ada perjanjian baru? Kalau tidak ada ayat ini, maka nggak bisa kita diselamatkan. Ya, karena Allah tidak pernah berjanji ada perjanjian baru. Mari kita buka ayat yang sangat penting, alamatnya gampang diingat, ayat 31, pasal 31 dari Yeremia. Yeremia 31, ayat 31. Mari kita baca ya, sama-sama. 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam jantung mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahnya Yesus. Maka Yesus mengatakan, ya, setelah dia memberikan cawan kepada para muridnya, kemungkinan tuh cawannya satu ya, masing-masing minum sedikit. Ya, masing-masing apa? Minum sedikit. Inilah cawan, dalamnya ada anggur. Anggur melambangkan darahku untuk memeteraikan perjanjian baru. Ya, setiap kita membuat surat penting ada meterainya, bukan? Untuk mengesahkan. Bukan hanya mengesahkan, materai itu juga membuat perjanjian itu bagaimana? Sempurna. Nggak bisa diubah. Sekali dibuat, selama-lamanya seperti itu. Sekali kamu percaya Yesus, selama-lamanya kamu selamat. Walaupun kamu ya sudah lama percaya Yesus, tapi dalam waktu hidupmu ada kalanya kamu menjadi terpengaruh dunia. Nggak lagi baca Alkitab, nggak lagi ke gereja, bergaul dengan kawan-kawan yang nggak rohani, ya hidup kamu berantakan. Tapi kamu sudah percaya Yesus, pada satu saat Tuhan Yesus akan membuat kamu bertobat. Ya, menjadi rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Kemudian yang ke-8, ada 4 pandangan tentang perjamuan kudus. Pandangan pertama adalah pandangan gereja Roma Katolik. Makanya di gereja Roma Katolik, setelah mereka mengadakan perjamuan kudus, itu rotinya itu harus disimpan di sebuah kotak suci. Dan setiap orang yang melihat roti itu harus menyembah roti itu, menjadi patung mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan roti itu berubah waktu imam berdoa menjadi tubuhnya Yesus. Namanya apa? Transubstansi. Karena Yesus berkatakanlah, barang siapa yang tidak makan dagingku, tidak minum darahku, tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Apakah kita makan dagingnya Yesus? Apakah kita minum darah Yesus sebagai orang kanibal? Biasanya orang yang makan daging manusia, yang minum darah manusia itu orang yang kerasukan setan. Betul nggak? Kok dalam perang Dayak Madura, orang Dayak berani makan jantungnya orang Madura? Tentara Kopassus melihatnya pun kaget, karena mereka kerasukan setan. Kerasukan apa? Setan. Orang normal nggak akan makan tubuh manusia. Itu hanya lambang. Nah, kemudian ada gereja Lutheran, gereja HKBP mengatakan memang itu bukan tubuhnya Yesus, darahnya Yesus, tapi di sekitarnya ada tubuhnya Yesus, darahnya Yesus, disebut konsubstansi. Ya, makanya gereja Katolik itu misa, setiap kali misa. Padahal bukan misa, itu perjamuan Tuhan itu 1 minggu sekali. Kalau gereja Katolik beda loh, setiap datang ke gereja misa. Misa itu artinya apa? Tubuhnya Yesus itu jadi dari roti, darahnya Yesus dari anggur, dan mereka sembah-sembah. Penyembahan berhala. Bayangkan ya, dari perintah Yesus bisa menjadi penyembahan berhala. Makanya gereja Protestan keluar dari gereja Roma Katolik. Kemudian ada orang yang lebih ekstrim, dia mengatakan, oh, tidak ada apa-apanya, perjamuan kudus itu hanyalah simbol, nggak ada apa-apanya. Orang itu namanya Zwingli.
Tapi yang betul apa? Menurut Yohanes Calvin, perjamuan kudus itu memang adalah lambang. Roti lambang tubuh Yesus, anggur lambang darah Yesus, tapi ada berkat rohani. Makanya kalau kita lihat gereja, harus ada yang bisa menyelenggarakan sakramen. Kalau enggak, kita melawan Yesus loh. Kita bersyukur di sini ada gembala sidang paling senior, 93 tahun, 4 tahun dia masih menyelenggarakan perjamuan Tuhan. Itu berkat luar biasa loh untuk gereja-gereja kita. Kalau enggak, itu bukan namanya gereja, namanya klub. Namanya apa? Klub. Karena enggak ada pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Nah, kemudian pandangan yang tepat apa? Apakah Roma Katolik kita sembah-sembah? Bukan. Apakah di sekitarnya ada tubuh Yesus? Bukan juga. Apakah nggak ada makna? Oh, ada orang bilang nggak ada makna. Pernah disaksikan pendeta apa? Ada seorang pengurus gereja, dia marah kepada hamba Tuhan. Nanti bisa tanyakan dia, betul nggak ya? Kesaksian saya yang saya dengar dari dia, dia lempar itu elemen dari perjamuan kudus. Dia jengkel. Akhirnya apa yang terjadi dengan hidup dia? Apakah Tuhan tak hukum dia? Tuhan hukum loh. Nggak boleh kita tidak hormat kepada perjamuan kudus. Kalau tidak hormat waktu kita di gereja, Paulus mengatakan apa? Di antara kalian banyak yang sakit, bahkan ada yang mati. Ada apa? Nah, mati karena mengikuti Yesus nggak serius, main-main ya. Jadi orang Kristen nggak boleh main-main ya. Ini karena apa? Nyawa Yesus diserahkan untuk kamu loh. Kemudian yang berikutnya, nah tadi kita baca ya, saya senang sekali waktu ayah saya kalau dia memimpin perjamuan kudus, waktu dia membaca dari Markus pasal 14, dia selalu mengikut sertakan ayat 26. Apa itu? Yang tadi saya baca. Padahal itu di luar perikop kan? Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi perjamuan kudus itu adalah kita memuji Tuhan. Ini nyanyian pujian yang mereka nyanyikan itu apa? Mazmur 113, ingat ya, sampai 118. Disebut Mazmur haleluya. Kenapa haleluya? Karena setelah dosa dikalahkan Yesus, baru ada haleluya loh. Musuhnya Yesus dikalahkan, baru ada haleluya. Kalau kamu baca Wahyu, kata haleluya itu muncul pada pasal berapa? 19. Setelah semua musuh Yesus, Tuhan Yesus hancurkan, baru ada haleluya. Apa tuh haleluya? Mari kita kepala keluarga memimpin seluruh keluarga kita percaya Yesus. Mazmur 113 sampai 118. Yang terakhir, kenapa perjamuan kudus? Yesus mati supaya kita tidak mati. Dalam Paskah pertama, Keluaran 12, anak domba Paskah disembelih. Darahnya dioleskan di tiang pintu dan di atas pintu. Supaya apa? Di tengah malam kalau ada malaikat pencabut nyawa yang lewat, anak-anak sulungnya tak mati. Kenapa nggak mati? Karena anak dombanya sudah mati. Ngerti nggak? Jadi Yesus menggantikan kamu dan saya mati. Makanya di Alkitab ada satu istilah yang saya sangat senang dan banyak kali tidak berhasil dijelaskan oleh orang-orang yang berkhotbah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu ya, mempersembahkan tubuhmu bukan sebagai persembahan yang hidup, Roma 12:1, tapi korban hidup. Kok bisa ya korban hidup ya? Kalau korbannya mati. Kenapa disebut korban hidup? Siapa yang korban hidup? Yesus, dia berkorban, dia bangkit. Nah, sebagai apa? Kenapa kita di sini mempersembahkan tubuh seperti Yesus? Kenapa begitu? Karena Yesus mati, kita tidak mati. Sekarang kita hidup, kita harus hidup untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena sebagai korban hidup, living sacrifice, Yesus tidak punya tangan di bumi ini, dia tidak punya mulut. Bagaimana suara Yesus bisa didengar? Kita yang menjadi apa? Juru bicaranya Yesus. Kita yang menjadi tangannya Yesus, menjadi kakinya Yesus. Paham? Namanya apa? Korban hidup. Yesus mati, kita jangan mati. Yesus sudah bangkit, kita hidup di muka bumi ini, kita harus melayani. Tadi pagi saya katakan, selama kita sehat harus melayani. Kalau melayani jangan malas-malas.
Ya jangan sampai ada pemimpinnya, ada saya, kamu rajin-rajin kerja, setor muka, jangan. Kalau kamu masih sehat, kerja keras. Kalau enggak bagaimana? Kalau Tuhan cabut kesehatan kamu, kamu bisa nggak melayani? Buat kamu lumpuh, kamu bukan bisa melayani, bahkan kamu bisa dilayani orang. Makanya jangan jadi orang munafik, rajin segala waktu. Kenapa? Karena Allah kita tuh ada di mana-mana, matanya selalu mengasuh kita. Dia lihat kamu orang Kristen rajin nggak, baca Alkitab nggak, melayani nggak. Ya, seperti ibu saya, dulu dia sangat rajin, tapi karena dia diizinkan stroke, umur 60 lebih, dia 20 tahun lebih, dia nggak bisa melayani seperti dulu. Dia harus dilayani oleh ayah saya. Makanya kalau kita sehat, rajin melayani, jangan malas. Orang nggak akan kerja sampai mati, itu nggak ada. Kamu pernah lihat nggak orang kerja sampai mati? Tapi orang malas bisa mati ya, karena dia malas, dia sakit, dicabut kesehatannya dan sebagainya. Makanya Paulus mengatakan, karena kalian yang tidak beres dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, kamu banyak yang sakit, bahkan ada yang mati. Jadi ini living sacrifice ya. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ya pelayananmu yang sejati. Sejati di sini adalah yang sesuai dengan firman. Jadi kita sudah belajar kenapa disebut perjamuan Tuhan, karena diadakan oleh Tuhan. Secara singkat ya, tidak lama-lama, dan menggantikan Paskah. Dan kita yang sudah dibaptis, reafirmasi iman, bisa mengambil roti melambangkan Yesus rela mati, dan darah melambangkan 8 hal yang sudah saya katakan. Kemudian apa maknanya? Maknanya adalah perjamuan ini harus diadakan di setiap gereja, yaitu membaptis dan memberitakan kematian Yesus, dan perjamuan kudus menggantikan Paskah. Sebagai teladan dari Tuhan Yesus, kemudian kita ingat bahwa perjamuan kudus, darah Yesus bisa menghapus dosa, dan kita jangan lupa memberitakan Injil. Dan waktu kita perjamuan kudus, kita ingat nanti Yesus yang akan mengadakan di surga nanti. Dan perjamuan kudus itu mengasahkan perjanjian baru. Ada 4 pandangan. Pandangan yang betul ada pandangan Yohanes Calvin, walaupun simbol, tapi ada makna rohaninya. Kemudian setelah Yesus dan murid-muridnya selesai mengadakan perjamuan itu, mereka pergi. Sebelum mereka pergi, mereka menyanyikan Mazmur 113 sampai 118, yaitu Mazmur Haleluya. Kenapa perjamuan kudus? Yesus mati supaya kita tidak mati. Jadilah korban hidup yang menggantikan Tuhan Yesus, melayani Dia di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh tidak terbatas firman-Mu, kami terbatas, tapi kami bersyukur Roh Kudus bisa menjadi guru kami, supaya kami dituntun untuk mengerti firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan Bapa agar kami bisa menjadi orang yang menghargai, mencintai Engkau melalui perjamuan Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bukan hanya diselamatkan, kami mau menjadi pemberita Injil. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.